Karena sudah dibedakan sesuatu yang nyata dan tidak nyata, maka aliran hukum positif ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Maksudnya kalau memang belum dicampurkan dalam norma hukum positif, masih ada keinginan laki yang seharusnya ini itu belum dianggap. Dalam pandangan aliran hukum positif, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa. Atau bisa dikatakan inti aliran hukum positif menyatakan bahwa norma hukum adalah sah jika ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Dan ini ada kaitannya dengan aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah undang-undang. Undang-undang adalah sumber hukum. Di luar undang-undang bukan hukum. Bagi kaum positivisme, tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat. Masuk di channel YouTube ini. Jadi dalam tinjauan kelompok aliran positif ini memang sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini juga beranggapan tidak ada hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat berbangsa diatur dalam hukum tertulis. Nah, di sini antara lain ada tokoh John Austin, Ken Kelsen dalam pemikiran kelompok ini. Dari Ken Kelsen itu dikenal juga teori Punya tetapan saya berpikir murni tentang hukum. Dalam pandangan John Austin, ada istilah hukum positif analitis. Beliau asal dari Inggris. Beliau menyatakan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber yang lain hanya sebagai sumber yang lebih rendah. Sumber hukum itu adalah pembuatnya secara langsung, yaitu pihak yang berdaulat, badan atau lembaga yang sah membuat perundang-undangan yang tertinggi, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati, maksudnya dari lembaga yang berfungsi harus ditaati tanpa syarat. Walaupun hukum tadi dirasakan oleh sebuah masyarakat mengandung ketidakadilan, tapi kalau sudah sah, ya harus ditaati. Kita bisa mengambil contoh misalnya dulu saat rame-rame ini masih COVID ya dulu ya, ketika Bapak Kiai
ARS ya, punya acara kan itu dulu yang kaitannya sama keluarga, kalau nggak salah menantu ya. Taburan ya, yang hadir begitu banyak karena beliau kan pengikutnya banyak. Nah beliau terkena asal tertentu kan? Iya. Tertentu. Beliau merasa kaget, aja kan yang datang begitu banyak ini, saya nggak mengundang. Yang datang lain jamaah beliau pada datang. Tapi beliau juga mengatakan, walaupun merasakan kaget, keadilannya perlu diperdebatkan, tapi beliau menaati peraturan yang diberlakukan. Jadi kemudian beliau yang ditanggil kan, sebagai satu contoh juga walaupun merasa dalam ini diterapkan begitu saja ketika orang mengajarkan misalnya yang datang juga dia undang, tapi beliau tetap menaati hukum yang diberlakukan. Berarti sama seperti yang keputusan pengadilan negeri Pak, mengenai penundaan pemilu ya. Ya, tapi itu dimensinya ada lain ya. Ya. Maksudnya kaitan sama ini. Sistem proporsional. Ya, itu kan sampai putusannya adalah pemilu ditunda. Ya. Meskipun sebenarnya itu ada ketidaktepatan dalam hal kompetensi. Iya. Seperti Pak Tendi kan bilang gitu ya. Kompetensinya tidak pas. Dan zamannya bagi partai-partai yang sudah lulus ikut pemilu kan tidak terima juga kan, langsung dilarang begitu aja kan. Nah dari segi filosofis itulah perlunya dari kebenaran yang lebih dalam, bahwa keadilannya, kemanfaatannya, kepastiannya. Karena masing-masing sistem katakanlah proporsional tertutup dan terbuka punya kelebihan, punya kekurangan ya. Jadi tantangannya bagaimana yang semakin bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia, baik dari segi keadilan, demokratis, dan kebenaran yang tetap berkeadilan dan seterusnya. Karena hukum itu kan juga mengandung dimensi politik. Bahkan ada aliran dalam hukum nanti kita temukan. Intinya mengatakan ya hukum itu ujung-ujungnya politik yang dinormatifkan. Karena realitanya kita bisa mengambil contoh di kita yang dibatkan kan kader partai politik yang menjadi anggota dewan kan. Sultan tuh. Iya. Ya buktinya ketika disahkan cipta kerja ada kader partai politik yang memiliki peluang kerja kan. Ya itulah pergulatan pengadilan termasuk pembinaan. Baik, jadi ya harus ditaati walaupun dirasakan juga masih mengandung ketidakadilan. Kemudian dalam pandangan John Austin ada dua kategori hukum itu. Pertama, hukum dalam arti yang sebenarnya. Kemudian ada hukum dalam arti yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya dalam pandangan John Austin dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pertama hukum yang dibuat oleh Tuhan, kedua hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Kemudian John Austin memperjelas argumentasinya, hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia tadi bisa dibedakan lagi menjadi hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh manusia yang punya kekuasaan atau sebagai penguasa. Ya, contoh perundang-undangan. Kemudian bukan hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk manusia oleh manusia yang bukan penguasa. Dalam konteks ini ada hubungannya dengan situasi tertentu, lingkungan tertentu. Dikemukakan contoh yaitu pengusaha
yang mengatur aturan-aturan usaha secara berlaku untuk kerjanya. Dalam pandangan John Austin, hukum itu sesuatu yang jelas dan tegas keberadaannya. John Austin juga mengakui merupakan suatu produk dari kekuatan politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih lemah. Tadi terkandung makna ini juga ketika kita melihat kader partai Demokrat dengan kali menjadi sebuah juga itu mengandung makna ada kekuatan politik yang lebih kuat mengalahkan kekuatan politik yang lemah, dan aturan yang disahkan ya berarti mengatur, termasuk mengatur yang kekuatan politiknya yang lemah tadi. Nah, hukum itu juga mengandung makna memberi arahan ya, bagi manusia di negeri tersebut dari untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersama. Nah, kalau dalam konteks ini manusianya itu yang punya kekuasaan, dalam arti yang produk hukum tadi. Ya, sebetulnya tidak lain kan pemilu kan, kalau di kan. Kalau di Arab Saudi raja mahkota. Dalam pandangan John Austin, perintah itu harus berasal dari pihak yang memang punya kekuasaan mengeluarkan perintah ya. Disebut kedaulatan tadi. Nah, perintah dari penguasa yang punya kedaulatan harus disertai sanksi patuan yang dipaksakan. Nah, ini antara lain mengkritik juga dalam konteks ini mengkritik aliran hukum alam kan dinilai lebih banyak abstrak, tidak merupakan sanksi, lebih banyak ada memenuhi nilai-nilai ciptaan Tuhan alam semesta. Nah, dalam pandangan John Austin, hukum itu harus dipisahkan secara tegas dari moral atau tidak didasarkan pada cita yang baik dan buruk, melainkan berdasarkan kekuasaan dari penguasa yang lebih tinggi. Oke, kalau kita mengambil pelajaran di sini, lebih terasa juga kalau Bapak Ibu dan saudara mengalami kehidupan pemerintahan Orde Baru dulu apa yang diinstruksikan disetujui oleh Presiden Soeharto, beliau jenderal besar juga, boleh dikatakan tidak ada yang berani mengkritik waktu itu. Itu ya sudah sedang dipikirkan, makin apa diputuskan. Bahkan itu ada lembaga Komkamtib kan itu bahwa sempat ya yang Komkamtib kan Pak Jenderal Sudirman beliau sering mengatakan kalau ada yang tidak taat mengganggu stabilitas nasional atau tertangkap. Dalam sebuah seminar beliau katakan jadi betul-betul terasa dimensi kekuasaan. Tapi pada akhirnya kan tidak menyangka gerakan aspirasi rakyat itu besar, kemudian Pak Harto juga merelakan itu lengser ke Prabowo. Iya, tidak ada yang bukan secara perhitungan matematis. Ya nggak ada yang menyangka jenderal besar bisa lengser. Ya. Itulah kehidupan. Nah, dalam pandangan Prof. Didi Rosindi ketika
mencermati pandangan John Austin tadi, beliau mendapat ajaran John Austin ini tidak berkaitan dengan moral atau penilaian baik dan buruk, sebab hal itu dianggap berada di luar hukum. Ya, ini mengandung mana apa yang sudah dimuat dalam hukum yang sudah disahkan, ya itu saja yang dipakai pedoman hukum. Walaupun diakui adanya hukum moral yang berpengaruh di kehidupan masyarakat, namun John Austin pandang secara yuridis itu tidak penting. Jadi Austin memisahkan secara tegas antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak. Nah, ini muncul kritik dari aliran sosiologis. Aliran sosiologis justru mengutamakan hukum itu harus bisa mengimbangi dinamika kehidupan masyarakat. Karena hukum memang didesain untuk itu kan, bukan merupakan aliran sosiologis. Tapi juga mengakui kebaikan positif karena perlu ketegasan kepastian. Jadi pandangannya memang beda dengan aliran kepala dan masalah sejarah. Disinggung lagi bahwa kita itu memang mengandung perintah dari pihak yang berkuasa. Kalau ada yang di luar hukum, misalnya berada di dunia politik atau sosiologis, itu tidak perlu dipersoalkan karena itu sudah ada dalam kenyataan. Maksudnya secara empiris yang berlangsung dalam kehidupan nyata bermasyarakat bangsa yang makin kompleks kepentingannya, berhubungan dengan berbagai golongan, berbagai agama, bahkan satu agama juga tidak paham misalnya, dan lain-lain, yaitu kenyataan aja dalam pandangan aliran positivisme, yaitu biar berjalan sebagaimana adanya. Yang penting hukum yang sudah disahkan itu bagaimana menurutnya. Nah, disitulah aliran sosiologis masuk. Itu mengajak dinamika kehidupan masyarakat dengan berbagai kepentingannya, itu justru harus diimbangi dengan hukum. Maka dengan kata lain, pemikiran John Austin tidak atau kurang memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka kalau mengambil pelajaran dari sini, suatu kemajuan ya di negeri kita, kalau sudah disahkan suatu undang-undang, ada yang tidak puas di masyarakat kita, kajian informasi kan bisa jadi review kan, itu suatu kemajuan ketika kita mengingat pemikiran ini. Tapi tantangan juga tetap ada kalau lembaganya sudah tersedia. Tapi Mahkamah Konstitusi kan manusia juga, kan? Bisa tergoda oleh hedonisme, materialisme. Itulah kehidupan. Berarti Pak, yang poin lahir tadi, yang Austin tidak memberi tempat terhadap hukum yang di masyarakat atau living law itu. Penguasa yang dimaksudkan di bagian awal tadi tidak termasuk penguasa dalam arti pemimpin dalam struktur sosial, ya. Ya, penguasa dalam arti negara. Betul. Kalau penguasa sah menurut negara itu yang dimaksud. Di luar itu, walaupun katakanlah ada seorang sosok yang pengikutnya banyak sekali, ya harus tunduk pada pasal tertentu, misalnya dia harus ditahan, ya ditahan. Ya, kita bisa contoh pelajaran dari Pak Kiai KRS kan? Ya. Beliau mengatakan saya taat pada hukum yang berlaku. Walaupun saya lihat ini tidak ada juga seperti tadi katakan. Iya. Itulah kalau hukum nasional itu dihormati dari kalangan filosofis
juga mengatakan menguatkan ketertiban kedamaian dalam permasalahan bangsa. Tapi kalau tidak dihormati produk hukum nasional di suatu negara, itu minimal terjadi kekacauan masyarakat. Bahkan para saudara, para ahli itu mengambil contoh di beberapa negara di Timur Tengah. Sampai sekarang kan ada perang negara. Yang contoh misalnya di Libya, di Syria, Irak, itu belum selesai. Para ahli filosofis hukum mengatakan mereka merumuskan hubungan hukum negara dengan agama itu belum tuntas sampai sekarang. Ya, satu contoh aja baru-baru ini misalnya dari organisasi Indonesia, karena dari diwawancarai mau mengantar sumbangan untuk yang fine kebebasan dari Turki, mau lewat aja nggak boleh mau menyumbang masyarakat wilayah sono karena ini sedang konflik dengan masyarakat. Ada sama-sama di Suriah.